Tapi ada lubang di barikade itu. Oh tidak, ada kepiting yang melewati lubang. Mereka menuju tepat ke jalan. Hai Leo, kau sedang melihat apa? Hai Katie, aku sedang mengawasi burung. Aku berharap bisa melihat mereka bermigrasi. Itu artinya burung pindah dari satu tempat ke tempat lain, Hero. Biasanya bermigrasi untuk mencari lebih banyak makanan atau untuk menghindari cuaca dingin ketika musim berganti. Seperti liburan saja. Itu mereka. Hai Ranger Kyle, apa kabar? Hai Leo, aku sedang berkemah di Pulau Natal. Hal yang paling aneh terjadi, ada jutaan kepiting muncul entah dari mana, Leo. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka semua sedang menuju ke suatu tempat, tapi aku tidak tahu. Ini, biar ku kirimkan fotonya. Wah, itu benar-benar kepiting yang banyak. Aku bisa mencari informasi lebih banyak melalui komputer dengan foto itu. Sepertinya kepiting-kepiting itu bernama kepiting merah Pulau Natal. Berdasarkan pengamatan Kyle, mereka pasti sedang bermigrasi. Kepiting merah pada umumnya hidup di dalam hutan. Tapi setiap tahun, ketika musim hujan dimulai, jutaan dari mereka bermigrasi ke pantai untuk kawin. Sebelum pulang, kepiting-kepiting betina meletakkan telur mereka di laut di mana mereka akan menetas nantinya. Keren. Biar ku beritahu Kyle. Hai Kyle. Hai Leo, kau menemukan sesuatu? Itu adalah kepiting merah dari Pulau Natal. Dan mereka sedang bermigrasi ke pantai untuk kawin. Wow, jadi mereka mau menuju ke pantai. Tapi ada beberapa dari mereka yang pergi ke arah yang berbeda. Bagaimana kalau tersesat? Bagaimana kalau mereka harus menyeberang jalan untuk mencapai pantai? Hah? Bagaimana kalau terluka? Itu pasti buruk, Kyle. Kami akan ke sana untuk melihat bagaimana kita bisa membantu memandu kepiting itu ke pantai dengan selamat. Kedengarannya bagus. Kalau begitu sampai bertemu di Pulau Natal, Ranger keluar. Ranger keluar. Ayo kita bergabung dengan Kyle untuk membantu kepiting merah Pulau Natal bermigrasi. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatihku 1, jalankan. Kita berangkat. Wow, aku belum pernah melihat kepiting sebanyak ini di satu tempat. Hai teman-teman, senang kalian bisa ke sini. Hai Kyle. Sepertinya Hero sudah memastikan kepiting-kepiting itu bergerak ke arah yang benar ya. Kerja bagus, Hero. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku akan turun di sini. Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk memastikan kepiting ini tiba di pantai dengan selamat dan nyaman. Basahi kepiting dengan air agar tubuh mereka tetap lembab selama mereka berjalan di darat. Ini akan mencegah mereka kering karena terpapar oleh teriknya matahari. Dan aku tahu bagaimana cara memberi air kepada mereka. Nyalakan jetpack. Pemikiran bagus, Leo. Aku akan membantu menyalakan airnya. Kapan saja kau siap? Siap. Mereka benar-benar menikmatinya. Ayo kepiting, banyak air agar tubuh kalian tetap basah. Itu terlihat menyenangkan, Leo. Aku juga ingin membantu para kepiting itu. Boleh aku mencobanya? Tentu saja, Kyle. Kau sudah siap? Luar biasa. Nyalakan jetpack. Wow, wow, wow. Kau siap, Kyle? Iya, tentu. Wow, wow, wow. Kepitingnya Kyle, bukan kami. Wah, aku sedang berusaha.
Itu benar-benar menyenangkan. Usaha yang bagus, Kyle. Kau hanya perlu sedikit latihan menggunakan jetpack ini. Terima kasih Ranger Rocky. Karena kita sudah memberi kepiting itu banyak air, mari kita melihat apa lagi yang bisa kita lakukan. Lihat, mereka harus menyeberang jalan untuk tiba di pantai. Bukankah itu berbahaya? Jangan khawatir, Kyle. Ada jalan khusus yang dibangun untuk memberikan jalan aman bagi para kepiting itu menuju ke pantai. Barikade juga sudah disiapkan untuk mengarahkan kepiting menuju ke jalan itu. Tapi ada lubang di barikade itu. Oh tidak, ada kepiting yang melewati lubang. Mereka menuju tepat ke jalan. Tenang, aku akan perbaiki, Ranger kecil. Terima kasih Ranger Rocky. Kalau begitu sebaiknya kita kembalikan kepiting itu ke tempat yang aman. Hati-hati. Lewat sini. Ayo sini kepiting, di sana berbahaya. Ayo kepiting, pegangan pada bumerangku. Baik, sekarang kau lepaskan pegangannya. Sudah semuanya? Oh, belum. Kau harus menyelamatkan kepiting itu. Pinjamkan jetpackmu lagi padaku, biar aku terbang mengambil kepiting itu. Tidak, Kyle. Itu terlalu berbahaya. Semakin banyak kendaraan yang melintas. Kita harus memikirkan cara lain. Kita bisa menggunakan jetpack, tapi bukan kita yang menerbangkannya. Apa maksudmu, Katy? Letakkan jetpack di tanah dan arahkan kepada kepiting itu. Aku akan mengatur kendali jetpack itu dari tablet. Dengan begitu, jetpack bisa diaktifkan tanpa harus membahayakan diri kita. Ide cemerlang, Katy. Ini pasti berhasil. Dan nyalakan. Luar biasa, kau berhasil, Katy. Kerja yang bagus, Ranger kecil. Itu tindakan yang tepat. Barikade sudah diperbaiki. Sekarang tidak ada lagi kepiting yang ke jalan raya. Wah, senang mendengarnya Ranger Rocky. Ayo teman-teman, aku bisa mendengar suara debur ombak. Sekarang kita sudah dekat dari pantai. Kita sudah sampai. Kepiting-kepiting itu sudah tiba dengan selamat. Wow, mereka banyak sekali. Mulai dari sini, mereka akan menggali lubang dan mereka akan mulai kawin. Dalam waktu sebulan, bayi-bayi kepiting akan mencari jalan sendiri ke laut menuju rumah baru mereka. Itu akan menjadi pemandangan yang sama megahnya dengan ini. Aku mau kembali lagi agar bisa melihat bayi kepiting bermigrasi. Kami juga. Misi selesai. Aku senang kita berhasil memandu kepiting merah Pulau Natal ke pantai dengan selamat. Hero, duduk. Anjing pintar. Sekarang berguling. Hei, kau mau kemana, Hero? Aku kira kita sedang berlatih trikmu. Hero, Hah? Kenapa Hero mengubur makanannya? mungkin dia menyimpannya untuk nanti. Oh, hai Ranger kecil Kai. Bagaimana kabarmu? Hai Leo, tidak terlalu baik. Kapsul pengumpul aromaku telah dicuri. Dicuri? Ya, aku baru mengoleksi aroma berharga hewan yang sangat langka. Aku belum menyimpannya di basis dataku dan sekarang kapsulnya hilang. Aku tidak akan pernah bisa mengumpulkan aroma lagi. Tidak akan bisa. Aku turut sedih mendengarnya, Kai. Kau tahu siapa yang mencuri kapsul pengumpul aromamu? Aku memotret pencurinya sebelum dia kabur. Akan kukirim padamu. Aku rasa itu tupai. Aku rasa itu bukan tupai, Kai. Kalian harus datang ke sini dan membantuku mencari kapsulku. Jangan khawatir, Kai. Kita akan mencari tahu siapa yang mencurinya dan mendapatkannya kembali. Kirim lokasimu pada kami ya. Kami segera ke sana. Terima kasih banyak Leo. Ranger selesai. Ranger selesai. Sepertinya hewan yang mencuri kapsul Kai bukanlah tupai biasa, tapi tupai Siberia. Tupai Siberia katamu. Benar, tupai Siberia adalah satu-satunya tupai yang hidup di Asia. Mereka biasanya memiliki ciri 5 garis warna gelap, sama seperti yang ada di foto Kai. Tupai Siberia makan biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan seperti buah beri. Kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga beri.
Semua jenis benda yang berbentuk bulat dan kecil, seperti kapsulnya Kai. Apa menurutmu tupai Siberia itu menganggap kapsulnya Kai makanan? Mungkin kau benar, Leo. Sepertinya si tupai tidak sengaja mencuri. Tapi kita tetap harus membantu Kai mendapatkan kapsulnya kembali. Ayo kita cari tupai Siberia itu dan mengembalikan kapsulnya kepada Kai. Jangan biarkan aku menunggu. Ranger Leo sudah siap. Wuhuu! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platipu 1 diaktifkan. Mari pergi. Hai, Kai. Hai teman-teman, aku senang sekali kalian di sini untuk membantuku. Aku tidak sabar lagi untuk mendapatkan kapsulku. Bukan tupai yang mengambil kapsulmu, tapi tupai Siberia. Tupai Siberia? Bagaimana cara kita menemukannya? Ya, dia suka makan kacang-kacangan dan biji-bijian. Kita bisa buat jejak untuk memancingnya keluar. Ide bagus, Katy. Ayo kita kumpulkan kacang-kacangnya. Tidak perlu melakukannya, Leo. Hah? Kenapa mengotori tanganmu dengan mengumpulkan kacang-kacang kalau kau bisa mengumpulkan bom aromaku yang luar biasa? Satu bom aroma kacang akan segera siap. Tupai Siberia pasti sangat menyukai ini. Wow, aromanya seperti kacang. Bom aromanya Kai memang benar-benar efektif ya. Mungkin agak terlalu efektif. Ternyata banyak sekali yang datang. Apa ada tupai Siberia di antara mereka? Aku rasa tidak, Kai. Mereka tidak punya 5 garis hitam di punggungnya. Terima kasih, Hero. Apa yang harus kita lakukan sekarang, teman-teman? Tupai-tupai itu tidak akan jatuh dari langit begitu saja. Aduh! Lihat itu. Apakah itu tupai Siberia yang sedang kita cari? Aku tidak lihat dia pegang kapsul, Kai. Mungkin dia menyembunyikannya di satu tempat. Biar aku periksa. Lihat, itu kapsulku. Ada dalam mulutnya. Di dalam mulutnya. Sepertinya kita benar, Katy. Tupai Siberia pasti menganggap kapsul itu makanannya. Kita harus memancingnya turun dari pohon tanpa membuatnya takut. Ayo gunakan ide Katy dan membuat jejak umpan makanan untuk memancingnya. Tidak ada bom aroma lagi. Aku tidak mau ada tupai hinggap di tubuhku. Itu sisa terakhir yang kupegang. Semoga ini berhasil. Ya, kita berhasil. Ayo mendekatlah, tupai, mendekatlah. Tupainya tidak makan makanannya. Dia memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Wah, pipinya jadi membesar. Aku ingin tahu apa itu normal. Pipinya akan meledak. Hah? Popcorn? Ups, maaf, Ranger kecil. Ranger Rocky? Tenang saja, Kai. Tupainya tidak akan meledak. Seperti tupai lainnya, tupai Siberia membawa makanan dalam kantung pipi mereka. Dan pipi mereka bisa mengembang 3 kali lebih besar dari kepala mereka. Wow! Lalu mereka membawa makanan ke liang mereka di mana mereka akan menyimpannya agar bisa memakannya nanti. Apa kalian mau popcorn tanpa mentega dan garam? Tentu Ranger Rocky. Terima kasih. Sampai jumpa, Ranger kecil. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Tupainya datang. Hero, Ya ampun, dia pergi. Jetpack diaktifkan. Hover boots, aktifkan. Dia di sini. Aku hanya ingin kapsulku kembali. Kami akan menangkapmu, tupai. Aha! Di mana dia? hei, kembalilah tupai. Lihat, dia masuk ke dalam liangnya. Aku akan lihat apa yang dia lakukan di liangnya. Apa yang kau lihat, Kai? Aku lihat lorong. Tunggu,
Itu dia tupainya. Dia mengeluarkan kapsulku dari pipinya. Aku rasa aku bisa meraihnya dengan pencengkramku. Semut! Batalkan! Batalkan! Ada apa, Kai? Aku harus cukup dekat untuk mencapai bagian dalam liang dengan pencengkramku. Tapi ada semut di sana. Aku tidak suka semut. Tidak apa-apa, Kai. Aku akan membantumu. Terima kasih. Aku akan mengarahkanmu dengan Google-ku. Wow, ini keren. Tinggal tekan tombol ini untuk mengaktifkan pencengkraman. Tekan tombol ini. Ayo kita bidik liangnya. Dapat. Aku akan memandumu dengan Google-ku. Aha, agak ke kiri. Sekarang ke kanan. Lalu lurus saja dan cengkram. Kau berhasil, Leo. Terima kasih, teman-teman. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuan kalian. Kapsul pengumpul aromaku kembali. Misi selesai. Aku senang kita berhasil membantu Kai mendapatkan kembali kapsulnya. Hari ini bunganya harum sekali. Kau juga harus menciumnya, Leo. Bau apa itu? Kita pasti sudah dekat. Itu... Hero, Diam, Hero, diam. Anjing pintar. memangnya kapan Hero terakhir kali mandi? Aku rasa... aku tidak ingat. Ayo, Hero. Waktunya mandi. Hero, kembali. Kau perlu mandi. Oh, hai Ranger Kai. Ada apa? Hai Leo, aku sedang memperbaharui koleksi baru. Hah? Koleksi bau? Apa itu? Senang kau bertanya, Leo. Aku sedang mengumpulkan bau-bau hewan dan tanaman yang berbeda-beda untuk digunakan sebagai bom bau. Wow, kedengarannya luar biasa. Itu benar. Aku ingin Menambahkan bau pandan merah dalam koleksiku. Kudengar baunya sangat keras sehingga akan mengusir siapapun. Tapi aku tidak tahu di mana bisa menemukannya. Aku berharap kalian bisa datang untuk membantuku. Tentu saja, Kai. Kami senang membantu. Bagus. Terima kasih Leo. Ranger keluar. Ranger keluar. Mandi Hero harus ditunda, Katy. Kai memerlukan bantuan kita untuk mencari panda merah untuk koleksi baunya. Panda merah bisa ditemukan di hutan Himalaya Timur. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas pohon. Hutan dengan bambu kedengarannya rumah yang sempurna untuk panda merah. Kita bisa menemukan mereka di sana. Akan kuberitahu Kai apa yang kita temukan. Hai Leo. Panda merah itu bisa kita temukan di pepohonan dalam hutan Himalaya Timur. Dan mereka juga makan bambu. Jadi, kita harus mencari hutan yang banyak bambunya. Bagus sekali. Aku akan mempersempit pencarian dan mengirim lokasinya padamu. Ranger keluar. Ranger keluar. Ayo kita bantu Kai mencari panda merah. Sampai nanti. Ranger Leo siap semuanya. Wuhuu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platipu 1, nyalakan. Kita berangkat. Hai Kai. Hai teman-teman, ini adalah tempat sempurna untuk memulai pencarian kita. Ada bambu di mana-mana. Aku harus mendapatkannya untuk koleksiku. Bagaimana cara kerjanya, Kai? Akan kutunjukkan. Itu adalah kapsul pengumpul bau. Lihat lampu yang berkedip? Itu berarti kapsul sedang mengumpulkan bau. Dan itu berarti bau sudah dikoleksi. Sekarang, aku akan memasukkan kapsul itu ke dalam alatku dan menyimpan bau Hero dalam bank data. Selesai. Bom bau Hero. Wow! Oh, iya itu memang baunya Hero. Aku juga mempunyai bau burung, tupai, biji pinus, pokoknya semuanya. Itu benar-benar keren, Kai. Bau yang berbeda-beda tentu berguna di saat yang berbeda. Tapi Hero masih bau. Jangan khawatir, aku akan memperbaikinya. Aku akan gunakan bom bau mawar. Wow, sekarang baumu seperti mawar. Kurasa kita tidak perlu lagi memandikanmu. Rasanya seperti berada di kebun mawar.
Lebah, tolong jauhkan mereka dariku. Kai, apa kau punya bom bau peppermint? Lebah tidak menyukainya. Peppermint, kurasa ada. Itu benar-benar menakutkan. Aku tidak suka serangga. Mereka menggangguku. Wah, Kai, kau punya koleksi bom bau yang sangat keren. Omong-omong tentang bau, kita benar-benar harus mulai pencarian panda merah sekarang. Tentu saja, panda merah. Tapi sekarang bagaimana? Kemana kita harus pergi? Kalian dengar itu? Apa itu panda merah? Ranger Rocky! Halo Ranger kecil, sedang apa kalian di sini? Kami sedang membantu Kai mencari panda merah agar dia bisa mengoleksi baunya. Tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Seperti Sigung, panda merah melepaskan bau keras untuk mengusir makhluk lain ketika mereka ketakutan. Aku yakin bau itu yang sedang dicari oleh Kai. Panda merah juga menggunakan bau mereka untuk menandai wilayah mereka. Mereka meninggalkan bau untuk memberitahu yang lain bahwa wilayah itu miliknya. Ide bagus, Hero. Kita bisa melacak panda merah dengan bau yang ditinggalkannya. Tapi hutan ini sangat besar. Andai saja kita punya cara untuk memindai seluruh hutan. Tidak perlu mencari lebih jauh. Aku punya itu. Akan kugunakan alat pendeteksi bau untuk mencari panda merah. Alat pendeteksi bau bisa mendeteksi bahan kimia yang ada dalam bau-bau hewan. Saat ini, alat sedang mencari panda merah. Berhasil! Sebelah sana, teman-teman. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Aku perlu memasang itu pada kacamataku. Semoga berhasil Ranger kecil. Itu panda merah. Bagus. Waktunya bau. Dia menuju ke sini. Itu... Ternyata tidak berhasil. Bagaimana kalau kita berusaha mendekatinya? Jetpack, nyalakan! Hei, tunggu aku. Sepatu mengapung, nyalakan. Dia sedang tidur. Bagaimana caranya membuat dia agar mengeluarkan bau? Tadi Ranger Rocky menyebutkan bahwa panda merah melepaskan bau mereka yang menyengat ketika mereka ketakutan. Hero, tidak baik menakuti panda merah seperti itu. Tapi, apa kau mencium itu? Berhasil. Itu adalah bau yang sedang aku cari. Hati-hati, Kai. Bagus. Bau panda merah telah berhasil ditambahkan ke dalam koleksiku. Pergi sana. Tidak ada apa-apa untukmu di dalam ranselku. Oh, tidak. Kayak tidak masalah. Apa yang diinginkan hewan itu? Jangan khawatir, bau panda merah pasti mengusir mereka. Sebuah bom bau panda merah segera disiapkan. Ada apa, Kai? Mana bom baunya? Tidak bisa menembak. Aku tidak mengerti. Tidak ada yang salah dengan bom bauku. Biar aku saja. Bertahan, Katy. Tahan nafasmu. Hore, kita berhasil. Misi berhasil. Aku senang kita bisa membantu Kai mendapatkan bau panda merah itu. Tunggu. Oh, di sini Ranger Leo. Halo Leo, lihat ilama milikku. Hah? Baik, memang bukan milikku. Saat ini aku sedang merawat Spitz, ilama milik sepupuku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Oh, Ilama. Jangan khawatir, Peo. Kami akan membantu. Apa ada yang mengatakan lama? Hai, Katy. Peo ingin mengetahui lebih banyak tentang Ilama. Dia sedang membantu merawatnya. Aku baru saja mengirim fotonya padamu. Oh, lucu sekali. Aku tidak sabar lagi ingin tahu lebih banyak. Serahkan saja pada kami, Peo. Sebentar lagi aku akan menelponmu. Ranger, selesai. Ranger selesai. Kau dengar itu Spitz? Aku akan mempelajari semua tentangmu. Kita akan menjadi sahabat. Biar kutunjukkan bunga kesukaanku. Letaknya agak jauh dari sini. Tapi aku ingin tahu. Coba lihat. Ini dia. Lama. Lama adalah herbivora. Itu berarti mereka hanya makan tanaman. Setelah lama mengunyah makanannya, menelannya, lalu membawanya kembali ke mulutnya.
dan mengunyahnya lagi sebelum ditelan lagi. Lama itu kuat. Mereka bisa menahan kondisi berat seperti suhu ekstrim dan mereka hanya perlu sedikit air. Lama adalah hewan beban, hewan yang membantu manusia membawa barang. Namun, kalau bebannya terlalu berat, hewan keras kepala ini mungkin menolak bergerak dan malah berbaring di atas tanah. Sepertinya merawat Ilama itu cukup mudah. Itu pasti Peo. Tepat pada waktunya. Hei Peo. Leo, tolong! Ah, ada apa? Aku mau menunggang Spitz dan sekarang aku tidak bisa turun. Aku mau kemana, Spitz? Berhenti! Dia tidak mau berhenti. Ayo, apa yang harus kulakukan? Ini berbahaya. Oh tidak, bertahanlah Peo. Kami akan segera datang. Ranger selesai. Aku mendapatkan lokasinya. Kerja bagus, Katy. Ayo. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1 dinyalakan. Kita berangkat. Jetpack dinyalakan. Peo, Hei, teman-teman. Bertahanlah, Peo. Tolong berhenti bergerak, Spitz. aku rasa dia takut pada kita. Tidak apa, Splits. Kami adalah temanmu. Tidak perlu takut pada kami. Ayo sini. Di sana berbahaya. Tidak apa. Kami tidak akan melukaimu. Tidak. Tolong. Piko. Split berhenti. Bagaimana cara membuat Ilama berhenti? Dengan menambahkan beban pada punggungnya. Hero, aku ingin kau mendarat di atas Split. Mereka kurang berat. Leo, kami membutuhkanmu. Baiklah. Tidak berhasil, Katy. Kita semua akan jatuh. Tunggu, berhenti. Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Semua baik-baik saja? Kau menyelamatkan kami. Kenapa kalian semua menunggang lama? Aku sedang berusaha mengajak Spitz melihat bunga kesukaanku. Aku membantu sepupuku merawatnya. Dan kami berusaha menghentikan Spitz karena dia sudah lepas kendali. Theo tidak bisa turun. Hati-hati. Terima kasih, Ranger Rocky. Iya, sama-sama. Dia ini memang lama yang sangat lucu. Spitz tidak selucu itu. Aku keliru. Manusia dan Ilama tidak bisa berteman. Dia tidak mau mendengar dan dia berbahaya. Dia meludahiku. Ih, menjijikan. Jangan terlalu cepat menilai, Peo. Lama biasanya pendiam dan lembut. Mereka hanya meludah jika merasa terancam atau terganggu. Dan seringkali ditujukan pada lama yang lain. Manusia dan lama tentu saja bisa berteman. Malahan, lama sangat membantu kita. Tidak hanya untuk membantu membawa barang-barang, mereka juga menjaga hewan ternak seperti domba. Kotoran kering mereka juga bisa berguna sebagai bahan bakar atau pupuk. Apa kau pernah mencoba berteman dengannya, Peo? Tidak juga. Aku memang bicara padanya. Tapi lalu aku terbawa suasana. Benar sekali. Maaf aku mengatakan itu, Spitz. Jangan meludah lagi. Semangat, Peo. Serahkan pada kami. Kami akan membantumu berteman dengan Splits. Ya, persahabatan itu memang indah. Kedengarannya itu ide yang sangat bagus, Ranger kecil. Baiklah, sampai nanti. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Hei, Peo. Lihat ini. Hero belajar trik baru hari ini. Itu keren sekali. Tunggu. Hah?
Theo, aku rasa Spitz lapar. Ini Spitz. Oh tidak lagi, tidak. Hah, dia memakannya. Spitz makan tanamanku. Dia menerima hadiahku. Sekarang kami berteman. Selamat ya, kalian berteman sekarang. Kau mau lagi? Oh tidak, ini tidak mungkin. Aku kehabisan tanaman. Spitz, kembali. Tenang, Peo. Aku rasa Split suka makan tanaman itu. Kita hanya perlu mencarikannya lagi. Ayo kita berpencar dan mencarinya. Tentu saja. Tunggu aku, Spitz. Kita pasti akan menjadi sahabat terbaik. Kalian menemukannya? Tidak. Aku juga tidak. Di sini, teman-teman. Aku menemukannya. Peo, itu berbahaya. Jauh dari sana. Tapi sudah dekat lagi. Sedikit lagi. Ya, berhasil. Oh, Spitz, kau menyelamatkanku. Peo, kau tidak apa-apa. Tentu saja, Spitz menyelamatkan aku. Oh, aku rasa dia hanya ingin menyelamatkan tanamannya. Kau berhasil, Peo. Sekarang kalian berteman. Hore! Sekarang, ayo kita lihat bunga kesukaanku bersama-sama. Misi berhasil. Aku senang karena Peo dan Split sekarang berteman baik. Hero! Hero! Apa ini cukup lantang? Hero, ternyata kau di situ. Leo, aku bisa mendengar suaramu dari seberang taman. Benarkah? Ups, maaf, Kathy. Hah? Apa yang kau... Aku memaafkanmu. Oh, hai, Ranger Kai. Ada apa? Leo, aku butuh bantuanmu. Aku kehilangan Pecis. Tenanglah, Kai. Siapa Peces itu? Pecis adalah kelinci peliharaan adikku. Aku membawa Pecis ke Pulau Kelinci untuk bermain. Pulau Kelinci Iya, pulau yang dipenuhi dengan kelinci. dipenuhi dengan kelinci. Kedengarannya menyenangkan. Memang menyenangkan, sampai aku kehilangan Pecis. Aku tidak bisa menemukannya di mana-mana. Jangan khawatir, Kai. Ranger kecil alam liar siap membantu. Kami akan segera ke sana. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Pulau Kelinci. Ranger selesai. Pulau Kelinci adalah sebuah pulau kecil di lepas pantai Jepang. Ada ratusan kelinci di pulau itu dan merupakan tujuan wisata yang populer. Kenapa bisa ada begitu banyak kelinci di pulau kecil itu? Tertulis di sini, kelinci-kelinci itu berasal dari sekelompok kecil kelinci yang dibawa ke sana oleh beberapa anak. Ya ampun, di sini juga tertulis bahwa kucing dan anjing tidak boleh pergi ke pulau itu. Oh, anjing tidak boleh ke sana. Maaf, Hero. Tapi kali ini kau tidak bisa ikut kami. Baiklah, ayo kita bantu Kai mencari Peces. Aku akan membawa megafonnya. Mungkin saja akan berguna. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, siap. Woohoo! Selamat tinggal, Hero. Kami akan kembali sebelum kau menyadarinya. Pelatihku 1, nyalakan. Kita Kita berangkat. Coba lihat kelinci-kelincinya. Aku benar-benar senang. Mereka manis sekali. Boleh aku membawamu pulang? Hai teman-teman, terima kasih sudah datang. Sama-sama, Kai. Adikku pasti akan marah padaku kalau aku tidak berhasil menemukan Pecis. Apa kau punya fotonya? Tentu saja, ini dia. Oh, begitu. Peces adalah kelinci putih dengan corak hitam di sekitar matanya. Tapi Pecis itu istimewa. Ada pola bulu yang bentuknya seperti hati di dekat ekornya. Ada banyak kelinci putih dengan pola hitam di sini. Mencari pola hatinya akan terasa sulit. Aku berharap Hero bisa mengendus baunya dan menemukannya. Hei, di mana Hero? Anjing tidak boleh dibawa ke pulau ini, jadi... Hah? Hah? Hero, harusnya kau tidak di sini. Oh, aku tidak bisa melarangnya. Aku rasa kau benar-benar ingin bergabung dengan kami. Entahlah, Leo. Anjing tidak boleh masuk ke sini. Boleh ya. Kita butuh bantuan Hero. Baiklah.
Tapi kau harus benar-benar jaga tingkah lakumu, Hero. Kau juga harus pakai penyamaran. Bagaimana kalau telinga kelinci? Luar biasa. Sekarang kau cium ini, Hero. Aku harap kau bisa menemukan Pecis. Tunggu kami, Hero. Ya ampun, semua kelincinya tidak ada lagi. Tidak, Hero. Jangan bergerak. Tidak heran kalau anjing tidak boleh masuk ke pulau ini. Bagaimana cara kita mencari Pecis sekarang? Apa kita harus ledakan sarangnya supaya kelinci itu keluar? Mungkin tidak. Kita harus merangkak masuk ke dalam liang mereka. Atau kita gunakan X-rayku saja untuk melihat apa yang terjadi di bawah tanah. Ide yang bagus. Apa yang kau lihat, Kai? Aku lihat banyak kelinci, tapi aku tidak tahu yang mana Pecisnya. Hah? Tunggu dulu. Apa itu? Aku lihat ada sesuatu di balik semak-semak. Wow, aku juga melihatnya. Ada kelinci raksasa. Hati-hati, Rangers. Ranger Rocky. Halo Ranger kecil, apa yang sedang kalian lakukan di Pulau Kelinci ini? Kelinci kesayangan adikku, Pecis, hilang. Kami sedang mencarinya, tapi Hero malah mengejar-ngejar kelinci itu sehingga mereka masuk dalam liang. Apa kau bisa membantu kami, Ranger Rocky? Kelinci memiliki pendengaran yang sangat sensitif dan menggunakannya untuk mendeteksi ancaman. Saat terancam, kelinci akan masuk ke liang mereka untuk menyelamatkan diri. Tapi kelinci di Pulau Kelinci terbiasa dengan orang-orang di sekitar mereka dan akan keluar kalau mencium aroma makanan. Semoga berhasil, Ranger kecil. Sampai Sampai jumpa, jumpa, Ranger Ranger Rocky. Rocky. Itu dia. Ayo kita cari makanan untuk memancing para kelinci itu keluar. Atau kita bisa gunakan bom aroma wortel. Jadi di mana-mana akan beraroma wortel. Para kelinci itu akan menyukainya. Satu bom aroma wortel siap digunakan. Kita berhasil. Tapi kita kembali ke awal lagi. Karena ada banyak kelinci di sekitar kita. Rasanya mustahil mencari Pecis. Apa Pecis merespon sesuatu yang istimewa? Apa ya? Pecis langsung tidur saat adikku menyanyikan Nina Bobo untuknya. Jadi, kalau ada yang menyanyikan Nina Bobo dan ada satu kelinci yang tidur, kita akan tahu itu Pecis. Tapi bagaimana cara kita menyanyikan pada semua kelinci di pulau ini? Tentunya dengan benda ini. Ide yang bagus, Leo. Kita seharusnya bisa melihat kelinci yang tidur dari sini. Siap, Kai? Pecis, Pecis, tidurlah. Jangan makan, waktunya tidur. Hah? Ada yang salah. Tidak satupun kelinci itu tertidur. Biar ku coba. Pecis, Pecis, tidurlah. Jangan makan, tidurlah. Gagal, tidak ada kelinci yang tidur. Apa cara kita yang salah? Ranger Rocky bilang kelinci punya pendengaran yang sensitif. Bagaimana kalau yang bernyanyi harus anak perempuan? Aku tidak bisa bernyanyi di depan kalian. Aku mohon, Katy. Baiklah, semua ini demi Pecis. Pecis, Pecis, tidurlah. Jangan makan, waktunya tidur. Kelinci-kelincinya lari. Apa suaraku seburuk itu? Lihat, ada kelinci yang tidur. Kelinci berbulu putih, pola hitam di sekitar mata, pola berbentuk hati dekat ekornya. Itu Pecis. Ini dia, benar ini dia. Kita menemukan Pecis. Benar, semua itu berkat dirimu, Katy. Itu adalah kerja ranger yang luar biasa. Terima kasih, Leo. Tepat sekali. Ini saatnya adikku menelpon untuk memeriksa Pecis. Bisakah kau rahasiakan misi kita ini? Misi selesai. Aku senang kita menemukan Pecis. Aku ingin kembali lagi ke Pulau Kelinci itu. Aku ingin tahu apa ada biji ek di sini. Ada yang menggelitiku. Laba-laba! Menyingkir dari tanganku! Menyingkirlah! Katy, tolong! Aku tidak suka serangga! Kai, Tolong aku! Laba-laba! Apa? Singkirkan dariku! Kai, awas! Tolong!
apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak, ini menjijikkan. Apa airnya kena peralatanku? Kayak yang malang. Ini adalah hari yang paling buruk. Kau bisa tetap di sini untuk bersih-bersih. Kami akan antarkan makanan ke tupai itu. Baiklah. Ini menyebalkan. Semoga saja tombol-tombolnya berfungsi dengan baik. Selesai. Misi selesai. Para tupai itu akan punya banyak makanan saat mereka berhibernasi saat musim dingin. Sepertinya mereka senang. Sekarang lanjutkan ke misi kita berikutnya. Ayo kita bantu Junior Ranger Kyle merasa santai. Hah? Membantuku bersantai? Benar, Kai. Kami akan cari sesuatu yang akan menghilangkan rasa stresmu. Bagaimana kalau panjat batu? Tidak, itu membuat kita stres. Kalau ini, Tidak cukup membuat santai. Apa yang sedang kalian lihat? bingo! Ketemu. Dan tempatnya ada di depan. Ikutlah dengan kami, Kai. Kami punya kejutan keren untukmu. Lebih tepatnya yang panas. Tunggu, apa yang terjadi? Kalian mau kemana? Tunggu aku. Kejutan! Ini sumber air panas. Sumber air panas. Kau kelihatan stres pagi ini. Berendam di kolam air panas akan menghilangkan stres. Rasa panasnya akan menenangkan otot-ototmu dan membantumu merasa nyaman. Hero, tunggu kami. Ayo, mari kita masuk juga. Aku yakin kalian akan merasa lebih baik setelah itu. Terima kasih teman-teman. Semoga ini berhasil. Rasanya nyaman dan hangat sekali di sini. Tentu saja, Katie. Apa kau merasa lebih santai sekarang? Tentu saja. Terima kasih sudah membawaku ke sini teman-teman. Rasanya aku seperti berada di atas awan. Tidak peduli dengan dunia ini. Apa itu ekormu, Hero? Rasanya geli sekali. Hero? Tapi kalau kau ada di sana... lalu makhluk berbulu apa yang ada di sampingku? Monyet! Monyet! Mereka ada di mana-mana. Apa yang dilakukan monyet-monyet ini di sumber air panas? Ayo kita cari tahu. Aku sudah kirim fotonya padamu, Katie. Terima kasih, Leo. Monyet-monyet ini adalah kera Jepang, juga dikenal sebagai monyet salju. Monyet Jepang hidup di iklim yang sangat dingin. Mereka dikenal suka berendam di sumber air panas untuk menghangatkan diri. Untuk beberapa kera yang lebih muda, ini juga merupakan area bermain yang populer. Mereka bahkan punya pemandian air panas khusus yang dibangun untuk mereka. Ya ampun, apa kita berada di sumber air panas khusus milik mereka? Aku rasa begitu, Kai. Kita harus cari sumber air panas lainnya. Ayo cepat ambil tas kita dan... Tas kita hilang. Aku rasa aku tahu siapa yang mengambilnya. Mereka memainkan barang-barang kita. Kita harus mengambilnya kembali dari monyet-monyet itu. Bagaimana caranya? Mereka ada di mana-mana. Hei, letakkan itu. Itu milikku. Rasanya dingin sekali. Aku harus pakai baju. Sekarang jauh lebih baik. Mereka juga mengambil pakaian kita. Hei, jangan bom aromaku. Yang benar saja, kalian memakai bom aroma siung. Hati-hati dengan itu. Aku mendapatkannya. Kita butuh pisang. Apa? Pisang? Ranger Rogi. Halo, apa kabar Ranger kecil? Wah, pemandian air panas ini benar-benar nyaman sehingga aku tertidur. Apa ini? Kami tadi ada di pemandian air panas khusus untuk monyet Jepang. Kami baru saja mau pergi, tapi monyet-monyet itu mengambil semua barang kami. Mereka selalu saja iseng. Kau tahu cara mendapatkannya kembali? Monyet Jepang sangat cerdas dan sering penasaran. Monyet-monyet Jepang ini cepat belajar dan juga bisa menirukan perilaku yang mereka amati. Kita tinggal lakukan sesuatu untuk menarik perhatian mereka. Pastinya mereka akan meniru kita dan berhenti memainkan peralatan itu.
Aku ingin tahu apa itu. Lihat, monyetnya menuju ke sini. Dia menjatuhkan pencengkeramnya. Aku tahu cara menarik perhatian monyet-monyet itu, tapi kita butuh lebih banyak batu dan tongkat. Sudah siap, Leo? Dingin sekali. Dingin sekali. Kita harus cari dengan cepat. Apa semua sudah siap? Iya, siap. Ya, kita rebut peralatan kita kembali. Semuanya siap. Sekarang, ayo kita tarik perhatian mereka. Ya, kita berhasil. Sekarang karena kita bermain dengan batu, mereka juga ingin bermainkan batunya. Monyet-monyet iseng ini hanya ingin bersenang-senang saja. Wow, ini sangat menyenangkan. Aku ingin tahu apa mereka memainkan tongkatnya juga. Hero, tangkap! Kau pintar, Hero. Sekali lagi. Sepertinya monyet itu sangat bersenang-senang. Mereka melupakan peralatan kita. Ayo kita ambil kembali peralatannya dan pergi dari sini. Terima kasih Ranger Rocky. Selamat bersenang-senang dengan batu dan tongkatnya, monyet. Akhirnya kedamaian dan ketenangan. Terima kasih sudah menemukan sumber air panas lain tanpa monyet-monyet Jepang itu, Katy. Sama-sama. Bagaimana perasaanmu sekarang, Kai? Kai? Bisakah kita tinggal di sini lebih lama? Dan mulai. Baiklah, Leo. Sekarang aku ingin kau. Leo? Ups, maaf, Katy. Ada yang menelpon. Oh, hai, Kai. Ada apa? Hai Leo, ada penampakan. Tanuki misterius di hutan Jepang. Tanuki. Tanuki adalah nama Jepang untuk anjing rakun. Ada yang mengatakan bahwa Tanuki adalah pengubah bentuk. Ini, kukirimkan fotonya padamu. Itu hanya mitos, Kai. Cerita yang tidak benar. Secara ilmiah, tidak mungkin bagi hewan untuk mengubah dirinya dengan sihir. Karena itulah, pasti luar biasa jika penemuanku menangkap sesuatu yang tidak mungkin. Aku akan merekam saat ketika Tanuki mengubah bentuknya dengan kameraku. Bagaimana kalau kita cari tahu lebih banyak informasi tentang Tanuki terlebih dahulu? Baiklah, Leo. Tanuki. Tanuki dikenal juga sebagai anjing rakun. Sebenarnya bukan rakun. Mereka mungkin terlihat mirip. Tapi Tanuki lebih berkerabat dengan rubah, serigala, dan juga anjing. Tanuki bisa memanjat pohon dan mereka juga bisa berenang. Tidak dikatakan bisa mengubah bentuk. Tapi tidak dikatakan tidak bisa juga. Kalau ada yang mau membuktikan yang tidak mungkin, orang itu adalah aku. Aku harus menemukan Tanuki dan merekamnya sedang berubah bentuk. Apa kalian mau datang untuk membantuku? Tentu saja, Kai. Mitos atau bukan, kami ingin membantumu dan mencari tahu lebih banyak tentang Tanuki. Bagus. Akan kubagikan lokasi di mana Tanuki terakhir kali terlihat. Sampai bertemu di sana, Ranger keluar. Ranger keluar. Ayo kita bantu Kai mencari Tanuki dan kita lihat apa mitos itu sungguhan. Aku akan membawa kamera videoku yang baru. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Uhuh. Ranger kecil menuju penyelamatan. Batipu 1, nyalakan. Kita berangkat. Kai pasti ada di sekitar sini. Awas!
Aha! Tunjukkan dirimu, Tanuki. Ini kami, Kai. Itu Hero. Ups, maaf Hero. Apa ini kamera videomu, Kai? Tentu. Perkenalkan, ini Chimera 1000. Ini adalah drone canggih dengan kamera video Ultra HD 10K. Ini adalah penemuanku yang terbaru. Mempunyai fokus otomatis 1000 kali pembesaran optimal, mode malam, mode sinar X, pemindaian panas, dan selain itu bisa terbang dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Juga tahan air dan bisa masuk pada kedalaman 100 meter. Tidak ada tempat bagi Tanuki untuk bersembunyi dari Chimera 1000. Ini adalah kamera videoku yang baru. Tidak punya nama keren dan tidak punya fungsi sebanyak kameramu. Tapi tentu mengalahkan kamera videoku. Tidak apa-apa teman-teman, aku bisa menerima bantuan apa saja. Bagus. Kai bisa menunggu di atas pohon untuk berjaga-jaga kalau Tanuki mau memanjat. Aku dan Katie akan mencari di atas tanah dengan kamera kami. Ide bagus, Hero. Kau bisa mengawasi sungai. Hero menemukan sesuatu. Nyalakan kamera, teman-teman. Ayo. Dia pergi ke belakang pohon itu. Kami pasti mendapatkanmu, Tanuki. Wow, dia berubah menjadi tupai. Lihat, sudah kubilang dia bisa mengubah bentuk. Kai, Dia lolos lagi. Dia mau masuk ke dalam kayu itu. Kita harus bisa menangkapnya. cepat sebelum lolos. Ranger Rocky? Tidak mungkin. Tanuki mengubah dirinya menjadi Ranger Rocky. Maaf Ranger kecil, aku bukan Tanuki. Aku hanya Ranger Rocky. Tapi dari mana kami tahu kau bukan Tanuki yang berubah bentuk menjadi Ranger Rocky? Apa Tanuki bisa bicara? Dengar, Kai. Kurasa Tanuki melarikan diri ke lubang itu. Bagaimana kita bisa menemukannya sekarang? Tanuki memang sulit dicari. Mudah sekali salah mengira rakun sebagai Tanuki. Tapi kau tidak akan keliru jika melihat jejak cakar dan ekor mereka. Sementara rakun meninggalkan jejak cakar yang mirip dengan manusia. Jejak Tanuki lebih mirip dengan rubah dan anjing. Selain itu, rakun mempunyai ekor bergaris-garis sedangkan Tanuki tidak. Terima kasih atas petunjuknya. Hah? Kemana perginya? Jejak cakar ini seperti milik Hero, jadi pasti jejak Tanuki. Lihat, di sana. Jadi, itu memang Tanuki, bukan rakun. Tidak ada garis pada ekornya. Itu pasti Tanuki. Benar, kami datang untukmu. Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa sembunyi dari Chimera 1000. Tidak! Chimera 1000-ku! Kameranya rusak. Aku tidak bisa merekam Tanuki sekarang. Kenapa aku ceroboh sekali? Tidak apa, Kai. Masih ada kameraku. Tapi tidak bisa terbang. Kecuali... Itu Tanukinya. Wow, Katie, kameramu sama hebatnya dengan kameraku. Terima kasih, Kai. Memang ide bagus menggabungkan kameraku dan juga drone-mu. Kerja sama tim yang hebat. Sekarang kami bisa lihat caramu merubah bentuk. Aku yakin itu baru pemanasan. Sebentar lagi. Sudah berjam-jam, Kai. Kurasa dia tidak akan berubah bentuk. Aku rasa itu memang hanya sebuah mitos. Tanuki bukan pengubah bentuk. Kurasa kalian benar. Itu semua hanya mitos.
Kita sudah berusaha. Ayo, kita harus pulang sekarang. Hari sudah larut. Wow! Ya ampun. Oh, kelihatannya tersangkut. Tidak masalah, aku akan memanjat untuk mengambilnya. Oh, hai Ranger Kyle. Leo, tolong. Kejadiannya begitu cepat. Tadi dia di sebelahku dan sekarang dia hilang. Aku tidak percaya ini. Tolong aku. Kyle, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Siapa yang hilang? Stella, lihat. Oh, ternyata Stella hanya mainan. Dia bukan hanya mainan. Dia adalah sahabat terbaikku di seluruh dunia. Sekarang dia hilang selamanya. Dirampas oleh kanguru pencuri. Kanguru pencuri? Iya, ada kanguru yang mencuri Stella tepat di depanku. Untung saja aku memotretnya sebelum dia melarikan diri. Aku akan mengirimnya. Sepertinya pencuri kita adalah kanguru merah. Marsupial terbesar di dunia. Kanguru merah. Apa itu marsupial? Marsupial adalah kelompok mamalia yang membawa anak mereka di dalam kantung. Kanguru betina mempunyai kantung di perut mereka yang dibentuk oleh lipatan kulit mereka. Mereka menggunakannya untuk menggendong bayi mereka yang disebut Joy. Jadi sekarang kita tahu pencurinya adalah kanguru merah. Mari kita menuju ke Australia untuk membantu Kyle mendapatkan Stella kembali. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, jalankan. Berangkat! Itu dia. Hai teman-teman, senang sekali kalian datang untuk membantu. Tentu saja. Ranger selalu membantu satu sama lain. Terima kasih Ketua. Maaf aku tidak memberitahu kalian. Aku pindah mengikuti beberapa jejak kanguru yang aku temukan dan dia membawaku ke sini. Aku sudah mengawasi mereka, tapi aku tidak menemukan Stella. Ayo kita lihat. Kau melihatnya? Di mana kau, Stella? Aha, itu dia. Kau melihatnya? Ya, lihatlah. Stella, itu benar-benar dia. Tapi kenapa kanguru ingin menyimpan Stella di dalam kantungnya? Di mana Joy-nya? Siapa Joy? Joey adalah bayi kanguru. Aku rasa dia tidak bermaksud mencuri Stella. Dia mungkin mengira Stella adalah bayinya sendiri. Itu memang sangat masuk akal, Katie. Stella terlihat seperti seekor Joy. Yang berarti kita hanya perlu mencari Joy-nya dan menukarnya dengan Stella. Bagaimana? Kedengarannya cukup mudah, tapi bagaimana menemukannya? Ah, itu Joy! Ayo kita ikuti dia. Jadi, apa rencananya? Bagaimana kita mengembalikan Joy ke induknya? Berdasarkan perhitunganku, kita berada cukup jauh dari kawanan itu. Kita bisa mencoba untuk memancingnya ke bagasi Platypus 1. Kita perlu umpan untuk itu. Tapi apa yang dimakan bayi kanguru? Pai daging? Aku ragu mereka makan pai daging, Kyle. Di sini disebutkan bahwa kanguru merah adalah pemakan tumbuhan. Kebanyakan mereka makan rumput dan tumbuhan berbunga. Baiklah kalau begitu, ayo kita memetik bunga. Kuharap ini berhasil. Aku yakin pasti berhasil. Ayo, Joy. Bagus sekali, dia memakan umpannya. Ke bagasi, ke bagasi. Dia ada di bagasi. Ayo cepat. Waktunya pulang, sobat. Stella, kami datang. Lebih dekat lagi. Berhasil, mereka berkumpul di tengah. Tunggu, berhenti. Kita akan menabrak Kyle. Hampir saja. Mereka melarikan Oh, diri. tidak.
Dia sudah sangat dekat. Aku bisa saja mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Apa yang akan kita lakukan? Tidak apa-apa. Kita hanya perlu mencari cara lain untuk mendekati kanguru itu tanpa membuat mereka takut. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky! Sepertinya kanguru tidak takut pada tongkat pogo yang dipakai Ranger Rocky. Salah satu kanguru itu mengira mainan Kyle Stella adalah bayinya. Kami menemukan bayinya, tapi kami mengalami kesulitan untuk menukarnya dengan Stella. Kawanan itu terlalu cepat menjauhi kami. Baiklah, kalau kalian mau mengejar mereka, maka kalian harus melompat sangat cepat. Kanguru melompat dengan kaki belakang mereka yang kuat dan mereka melakukannya dengan sangat cepat. Ekor mereka yang berotot membantu dengan keseimbangan dan kecepatan. Jadi kita harus cepat dan tidak boleh menggunakan kendaraan. Aku punya ide. Ranger Rocky, apa kau kebetulan punya tongkat pogo lagi? Tentu saja, Katie. Aku selalu membawa cadangan. Mendekati kanguru dengan tongkat pogo adalah ide yang bagus, Katie. Pastikan untuk menghindari tumbuh-tumbuhan yang kecil itu ya, Ranger kecil. Pegangan, Katie. Aku datang. Lihat, kanguru di depan. Stella! Ayo, Ranger kecil. Kita periksa Stella di kantung-kantung itu. Stella? Oh, yang ini laki-laki. Yang ini sudah punya bayi. Leo, aku rasa Stella ada pada kanguru di depan sana. Akan aku periksa. Katie benar, itu adalah kanguru pencurinya. Stella! Ayo mendekatlah dengan perlahan. Jangan sampai mereka ketakutan. Ayo sobat, kembalilah pada indukmu. Wow, terima kasih sobat. Berhasil, aku mendapatkan Stella kembali. Kau berhasil. Bagus sekali, Ranger kecil. Oh, Hero! Hero! Keluar dari kantung itu. Itu hanya untuk bayi kanguru. Misi berhasil. Aku senang kita berhasil membantu Kyle mendapatkan kembali Stella dari kanguru merah dan mengembalikan bayinya. Tekan subscribe dan klik tombol suka.